Halo pemirsa Metro TV, selamat tahun baru. Di awal tahun 2010 ini, tim VOA dari Washington DC menghadirkan VOA Snapshot, di mana kami mengajak Anda untuk menyimak kembali peristiwa-peristiwa yang paling menentukan dalam perekonomian, politik Amerika dan dunia, termasuk hubungan bilateral Amerika dengan Indonesia tahun 2009. Pemirsa, di tahun 2009 kita menyaksikan rakyat Amerika memilih seorang berkulit hitam sebagai presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri ini. Namun perjuangan tak mudah bagi Barack Obama karena ia masuk Gedung Putih ketika negara ini dirundung berbagai masalah. Apa saja isu-isu politik utama yang dihadapinya? Berikut kami gelar untuk Anda. The office of President of the United States. Di awal 2009, warga Amerika membuka lembaran sejarah baru dengan terpilihnya Barack Hussein Obama sebagai presiden berkulit hitam pertama negara ini. Barack Obama terpilih atas platform berslogan harapan. Masyarakat Amerika seolah muak dengan masa pemerintahan Bush yang diakhiri dengan ambruknya perekonomian Amerika dan dua perang yang seolah tak kunjung berakhir. Banyak orang melihat Obama sebagai sosok penyelamat yang akan membawa Amerika ke babak baru. Namun di lain pihak, kepresidenan Obama memercikan bara rasisme yang ternyata masih terpendam dalam sanubari bangsa. Naiknya Obama membuka berbagai wacana baru mengenai hubungan antar ras di Amerika. Ia sendiri mengangkat beberapa pejabat tinggi dari kalangan minoritas, termasuk Sonia Sotomayor, perempuan keturunan Latin pertama sebagai Hakim Agung. Eric Holder, warga kulit hitam pertama sebagai Jaksa Agung. Agenda utama politik domestik Obama tahun ini adalah reformasi sektor layanan kesehatan. Sebagai negara maju, sistem layanan kesehatan masyarakat di Amerika dianggap kurang memadai karena dikuasai kepentingan perusahaan asuransi kesehatan dan industri medis. Meskipun undang-undang layanan kesehatan akhirnya lolos di penghujung tahun, namun secara substansial, reformasi layanan kesehatan yang dihasilkan jauh dari yang dijanjikan. Pendukung utama reformasi kesehatan ini, Ted Kennedy, meninggal dunia di usianya yang ke-77 setelah lama berjuang melawan kanker otak. Pria yang dijuluki Singa Senat Amerika ini tutup usia setelah lebih dari 40 tahun mengabdi di Senat Amerika. Dia dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Arlington, dekat makam kakaknya, mantan Presiden John F. Kennedy. Lembaran baru juga dibuka dalam postur hubungan internasional Amerika. Jika di masa pemerintahan Bush, Washington terkenal dengan berbagai kebijakan unilateralnya. Di bawah Presiden Obama, Gedung Putih berjanji untuk memulihkan reputasi internasional Amerika. Pertanyaannya adalah apakah pendekatan ini efektif? Berikut ulasan mengenai isu-isu utama dalam politik luar negeri Amerika tahun 2009. 2 hari setelah dilantik, Presiden Obama memerintahkan penghentian penggunaan penyiksaan dalam interogasi tersangka teroris dan penutupan penjara Guantanamo dalam waktu setahun. Di akhir tahun, Jaksa Agung terpaksa memberikan deadline baru bahwa penutupan Guantanamo baru mungkin terjadi paling cepat pertengahan 2010. Di akhir Februari, memenuhi janji kampanyenya, Presiden Obama mengumumkan penarikan mundur sebagian besar pasukan Amerika dari Irak, paling lambat Agustus 2010. Sisanya antara 35.000 hingga 50.000 pasukan akan ditarik paling lambat Desember 2011. Inilah langkah pertama pemerintah Obama mengalihkan fokus dan sumber daya dari Irak ke Afghanistan. Bulan Maret, Presiden Obama mengumumkan strateginya mengenai Afghanistan yang mulai menjadi titik utama perang Amerika melawan terorisme di luar negeri. Menurutnya, tujuan Amerika di Afghanistan adalah untuk menyudutkan Al-Qaeda dan Taliban, yang dipandang semakin berkuasa, khususnya di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Di akhir tahun, ia mengumumkan penambahan 30.000 pasukan ke Afghanistan. Perang ini akhirnya dikenal menjadi Obama's War. Di saat yang sama, Gedung Putih menyatakan ingin membuka lembaran baru dengan dunia Muslim. Based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict or blame their society's ills on the West, know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those
Wawancara televisi pertama Presiden Obama diberikan pada Al Arabiya hanya seminggu setelah ia dilantik. Pada pertengahan tahun, Presiden Obama kembali mencoba merangkul dunia Islam dengan berpidato di Universitas Kairo, Mesir. Ia mengutip dari Al-Quran, Alkitab, dan Talmud. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. Namun kunci perbaikan hubungan Barat dan Islam adalah solusi konflik Israel-Palestina. Kenyataannya di akhir tahun 2009 ini, belum ada kemajuan signifikan dalam proses perdamaian Timur Tengah. Menyusul gagalnya perundingan nuklir, menjelang akhir tahun, Tehran meluncurkan rudal Sejil 2 yang dapat menjangkau Israel dan markas militer Amerika di Eropa Tenggara. Progress for our communities and peace between nations. Sejak menjabat, Obama menekankan pendekatan diplomatik kepada pemerintahan Ahmadinejad, yang ternyata tak digubris. Di akhir tahun 2009, Gedung Putih beralih ke strategi ancaman sanksi lebih ketat melalui Dewan Keamanan PBB. Sanksi ini tidak didukung oleh China, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Washington tak bisa berbuat banyak, mengingat Amerika sangat tergantung pada kredit dari Beijing untuk menopang perekonomiannya. Washington juga belum tentu bisa mendapatkan dukungan Rusia untuk menekan Iran, meski secara umum hubungan bilateral Amerika dan Rusia membaik. Pertengahan tahun ini di Moskow, Presiden Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev sepakat mengurangi arsenal nuklir sisa Perang Dingin. Meski demikian, hingga kini Amerika dan Rusia belum menandatangani perjanjian untuk memperpanjang traktat pengurangan persenjataan strategis yang berakhir masa berlakunya. Kritikus menyatakan politik luar negeri di bawah Obama terlalu bergantung pada karisma pribadi sang presiden dan bukan realita geopolitik. Dan kenyataannya, strategi pendekatan soft power Obama ini belum banyak membuahkan hasil di tahun pertama. Jangan beranjak dulu pemirsa, setelah pesan-pesan berikut, kami akan kembali dengan Kaleidoskop 2009 Amerika di bidang ekonomi dan bilateral dengan Indonesia.